سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan selamat atas terbentuknya pengurus baru Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemilik. Semoga membawa pencerahan yang lebih cerah, membawa kesejahteraan yang lebih sejahtera, membawa kemakmuran, membawa keadaban yang lebih baik. Allah kuatkan fisik, tambahkan ilmunya sehingga mampu menjalankan amanah persyarikatan yang semakin hari semakin beragam tantangan dakwah dan dinamika dakwah. Kalau letih boleh istirahat, tetapi jangan berhenti. Tetaplah berjalan. Akan datang satu masa di mana kita harus berlari, bukan hanya berjalan. Kalau di masa orang-orang berlari, kita hanya berjalan, bukan hanya tertinggal, tetapi akan terlindas. Itu salah satu nasihat dari Al-Imam Jamaluddin Al-Afghani, pendiri negara Afghanistan, yang memiliki pemikiran yang sangat visioner, juga menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara salah satu amanah yang sangat besar dari Al-Quran Al-Karim, yakni dakwah lil alamin. Kita akan tadabburi dalam pertemuan malam hari ini surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk dijadikan peringatan kepada sekalian alam. Semakin kesini, semakin menuju akhir zaman, perkembangan alam ini sangat pesat. Jumlah penduduk terus bertambah, tentu membutuhkan, menuntut lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dan beragam. Pada saat yang sama perkembangan
perluasan kreativitas, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasadiah saja, tetapi kebutuhan manusia juga semakin nambah. Kalau dulu dirumuskan kebutuhan primer manusia itu cuma 3: sandang, pangan, papan. Tetapi semakin kesini tampaknya kita butuh kebutuhan tertier. Apa itu? Ketiga, berikutnya ada kebutuhan yang lain, bahkan itulah yang lebih merepotkan. Kebutuhan yang lain, banyak orang sudah punya tempat tinggal, tetapi tempat tinggal yang hanya dari papan saja, kayak misalnya di daerah kolonisasi atau apa namanya, transmigrasi, itu hanya papan, dengan ada dapur, ada ranjang dari bambu, dari kayu. Sekarang ini lebih kompleks, alhamdulillah. Bersamaan dengan bertambahnya kebutuhan tadi, ternyata permasalahan yang muncul juga semakin kompleks dan bervariatif. Permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan, permasalahan politik itu nambah apa berkurang? Nambah warna-warni, nambah macam-macam. Ya. Ekonomi itu bukan hanya masalah pangan saja. Makanan beserta variasinya, minuman beserta kreativitasnya, luar biasa banyak. Nah, tentu tidak kita akan bahas satu persatu warna-warni permasalahan yang muncul, tetapi di dalam perspektif surat Al-Furqan ayat pertama ini, itu ada sebuah tuntutan bagi kaum muslimin. Bukan hanya sibuk menjawab permasalahan yang muncul dari perkembangan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana Al-Quran harus tetap kita jadikan sebagai alat jawab, untuk menjawab permasalahan yang muncul, pertanyaan yang muncul. Itu Islam harus tetap relevan. Terbukti di ayat ini ada sebuah penegasan, liyakuna lil alamina nazira. Yani Al-Furqan itu tadi, Al-Furqan itu adalah nama lain Al-Quran yang memiliki arti makna bahasa pembeda. Al-Furqan, pembeda, yang membedakan antara perintah dan larangan. Al-Quran menjelaskan perbedaannya. Antara hak dan batil, Al-Quran menjelaskan perbedaannya. Halal haram, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka disebut Al-Furqan. Faroko itu artinya terpisah, terpecah, berkelompok. Munfarid, iftiraq, berarti turunan kata dari
Faroko. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, sang pembeda. Umar bin Khattab Al-Faruq. Nah, Al-Quran ini Al-Furqan. Dijadikan liyakuna lil alamina nadhira, untuk menjadi peringatan seluruh alam. Sekarang kita tanya atau kita inventarisir, isi alam itu apa? Alam semesta, gak usah lah yang di atas angkasa sana, yang di bumi saja. Isinya apa? Pertama, ada kebaikan. Kedua, ada keburukan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik banyak, yang tidak baik banyak. Tapi kalau kita banding-bandingnya, itu lebih banyak yang baik atau yang tidak baik. Nah, maka Islam, Al-Quran itu menjadi sumber mata air. Kalau zaman Nabi, sumber mata air Al-Quran Islam itu masih jernih sekali, karena alirannya belum sampai ke Langkapura, Kemili, ngalirnya belum sampai ke sini, masih di sekitar Jazirah Arab, masih sangat bening. Tetapi semakin hari sepanjang tahun, berabad-abad, tambah luas. Aliran sungai itu kalau tambah jauh, tambah luas, tetap bening apa keruh? Ya itu resikonya memang keruh karena faktor-faktor. Ada sampah, ada faktor-faktor yang mencemari. Nah, dalam keputusan rapat koordinasi nasional lembaga dakwah komunitas, maka Muhammadiyah itu hadir sebagai mesin penyuling untuk yang keruh-keruh tadi itu mencoba untuk dijernihkan kembali. Maka dimanapun ada orang Muhammadiyah ngumpul, pasti ngomongin dakwah. Kalau ngomongin masalah anak, keluarga, istri, pekerjaan itu nggak lama-lama, terus langsung ngomongin dakwah. Itu ciri khas. Nggak mau lama-lama ngobrolin masalah dunia, itu nggak mau. Pokoknya harus gimana, di sini ada pengajian atau tidak, ya, kepengurusannya jalan atau tidak. Karena sebagai mesin penyuling, dan ini harus diprovokasikan terus supaya kaderisasi tidak putus. Nah, lil alamin, alam itu isinya renung-renung, macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik alias buruk. Keburukan itu juga macam-macam. Maka berwarna-warninya keburukan itu harus dibarengi dengan dakwah yang metodenya juga berwarna-warni. Metode dakwahnya. Jadi kajian kita malam hari ini kita khususkan untuk membahas bagaimana kiat-kiat dakwah keluar masjid. Dakwahnya keluar masjid. Karena apa? Mendatangkan orang ke masjid gak gampang. Maka kita jangan sampai kalah dan ngalah. Kita yang keluar mendatangi komunitas. Mendatangi. Kalau disuruh, padahal ilmu itu ya yukti wala yukta. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Tapi untuk hari ini, konsep hari ini, ilmu yang harus mendatangi madhunya. Kita datangkan peringatan nazirun ini kepada alam. Lil alamina nazir. Ya ayyuhal mudassir kun fa'anzir. Kun fa'anzir. Anzir itu fi'il amr dari naziro.
perintah Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kum berdirilah, fa'andir, berilah peringatan kepada mereka. Nah ini kalau kita lihat sekarang itu komunitas itu macam-macam, maka kita itu orang-orang yang punya komitmen dakwah itu harus mengisi sel-sel komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, melebur kita bersama mereka. Untuk apa? Memberi warna, bukan untuk cari warna, memberi warna, mempengaruhi. Saya cerita kemarin 3 hari itu ke Solo dalam rangka rapat koordinasi. Dalam arti begini, didatangkan para dai dari Sabang sampai Merauke, 3 orang per provinsi, dai pilihan. Dan ternyata kisah yang mereka testimonikan, ceritakan dalam rakor itu luar biasa. Kita ini jauh. Ada Pak di Kalimantan Tengah, di hulu sungai apa namanya, Kabupaten Hulu Sungai atau apa dan Pak Sungai Mahakam. Mau ngaji itu harus jalan kaki 15 kilo. Bukan nggak punya motor, bukan nggak ada mobil, aksesnya ke sana nggak bisa ditempuh oleh apa? Kendaraan, harus jalan kaki. Mendatangi jamaahnya itu harus jalan kaki. Sepeda nggak bisa, Marok harus sambil babat gitu. Nah kalau dikemilingkan nggak ada ya, harus jalan kaki 15 kilo. Sudah pindah kecamatan, jalan 15 kilo ya, kita nggak kemiling lagi. Itu baru perjalanannya. Kemudian model-model jamaahnya yang masih, ya maaf memang di suku Dayak, berdakwah di suku Dayak. Ini orang yang masih diucapkan salam aja nggak jawab, belum tahu salam itu apa. Jadi luar biasa komunitas. Di Baduy, Ustadz Kasjak namanya. Kemudian di Papua, Riau itu rupanya juga ada suku pedalaman di Riau. Nanti boleh dilihat YouTube. YouTube-nya Ustadz Doni Putra LCMA. Beliau itu rela, ada komunitas Vespa, beliau beli Vespa. Ada komunitas trail, beliau beli motor trail. Ada NMAX, beliau beli NMAX. Kalau ada komunitas motor apa, beliau beli untuk nimbrung ke situ, berkorban. Ustadz Doni Putra, alumni Mesir, temannya Ustadz Abu Somad, yang terjun ke pelosok-pelosok. Ada lagi di komunitas bukan pedalaman tapi komunitas-komunitas sosial. Ada yang berdakwah di komunitas LGBT. Maaf, komunitas tunasusila juga ada. Saya sampai bingung begini, ngapain dakwah ke sana-sana? Dan otomatis pertanyaan itu muncul. Tapi jawaban para dai itu apa? Jadi liyakuna lil alamina nadhir. Al-Quran itu harus disebarkan supaya tidak ada satupun orang yang tidak mendengarkan Al-Quran. Nah, tugas siapa ya? Kalau kita lihat hadis, ada orang yang bertaubat dari kalangan para pembunuh dan diterima taubatnya oleh Allah. Ada
ada dari kalangan maaf para pelacur bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Gak mungkin mereka itu kok mikir tobat tanpa adanya sebuah arus yang sampai kepada mereka, yakni arus dakwah. Gak mungkin. Pasti ada dakwah. Mungkin gak sekarang, gak seperti makan cabai sekali gigit langsung pedes. Mungkin orang itu tobatnya itu karena sudah gak berdaya, duit habis, gak punya jabatan, gak punya kekuatan fisik, baru mikir tobat. Sah tidak tobatnya? Ya sah saja. Orang yang penting belum mati. Tobatnya itu maunya Allah. Ada itu orang yang sudah gak berdaya, dia gak judi itu karena gak punya duit. Kalau punya duit makan dia. Pokoknya Allah habisin itu dia. Dipanggil oleh Allah dengan cara dihabiskan hartanya. Kekuatan fisiknya dihabiskan. Dah tepar pokoknya baru astagfirullahaladzim. Karena begini, kita itu bukan dalam rangka memberi hidayah mereka, bukan. Karena hak memberi hidayah itu adalah hak Allah. Tapi kewajiban kita itu apa? Liyakuna lil alamina nazira. Supaya kita menyampaikan kepada alam, isi alam itu yang manusia. Nazira, peringatan. Jadi setiap kebaikan, kebenaran itu jatuhnya dimanapun itu tetap akan menjadi kebaikan dan kebenaran. Jatuhnya di mana? Ini jangan kita umpamakan seperti air susu rusak setitik nira ya, apa nila? Setitik nila rusak air susu belanga. Bukan itu peribahasa dalam arti penempatan peribahasanya bukan di sini. Tapi kebaikan itu meskipun kita lemparkan kepada ahli maksiat, itu tetap akan ada ruang di hatinya ahli maksiat tadi, ruang yang akan memberikan apa itu? Iya, memang kamu benar, saya salah, benar, tapi saya belum bisa. Nah, gitu. Saya belum bisa menjalankan kebenaran. Siapakah maaf Hercules, Anton Medan, Johnny Indu? Itu contoh yang gak kurang viralnya. Siapa lagi? Dennis Lee, Sumanto, katanya bukan. Terus Joko Bodo, ya, itu kayaknya kan ahlinya gitu. Ini kesirikan, ini ahli kesirikan, ahlinya, pakarnya betul. Dan di dalam surat Toha itu juga ada ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, dan tongkat yang dilemparkan Nabi Musa itu memakan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Itu tukang sihirnya Fir'aun itu tobat dan beriman kepada Nabi Musa karena udah gak berdaya. Mereka taubat, tukang sihir. Meskipun mereka menerima konsekuensi diputus tangan kiri dan kaki kanan. Kalau tangan kanan dan kaki kiri disilang, disisakan separuh-separuh. Tidak sedikit yang dibunuh. Wah, kalian sudah bersekongkol dengan Musa, kata Firaun. Nah, banyak ahli dosa, ahli maksiat yang akhir kehidupannya itu bertaubat dan diterima. Nah, ini kan gambaran yang jelas bahwa dakwah ini sasarannya adalah seluruh manusia. Asal bentuknya masih manusia, sampaikan kebenaran.
Kita itu sukanya kan karena malas gitu ya, itu sukanya mengklaim, nah kalau kamu kayaknya nggak dapat hidayah, susah orang kayak kamu nanti. Susah. Itu malah nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Memvonis itu nggak boleh, tidak boleh. Bahkan memvonis seseorang yang sudah tampak kesolehannya bahwa dia ahli surga itu juga nggak boleh. Itu saja nggak boleh. Nama saja kalau dia udah ahli surga, yakin saya masuk surga, nggak boleh, nggak boleh. Kita itu punya hak yang sama di hadapan Allah. Lihat, Al-Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya begini, Pak. Sama orang jahat, ahli maksiat, dipanggil oleh Allah dengan cara dihabiskan hartanya. Ya Imam Ghazali, Kekuatan fisiknya dihabiskan. bisakah Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya bisa seperti kamu? Karena begini, kita itu bukan dalam rangka memberi hidayah mereka, bukan. Memberikan hidayah kepada saya. Karena hak memberi hidayah itu adalah hak menjadi orang yang seperti kamu. Tapi kewajiban kita itu apa? Liyakuna lil Allah ketika alamin. masuk dia bisa kalau Allah. Dan Supaya kita setelah itu Imam Ghazali pergi, menyampaikan dipanggil lagi, dia alam. Satu Isi lagi alam. pertanyaan tolong jawab. Iya. Bisakah Allah Nadir. menyesatkan orang sesolih kamu itu menjadi orang seperti saya? Nangis Imam Ghazali. Oh iya ya Allah. Nangis gak jawab. Gak jawab. Bisa dipahami ya? Bisakah Allah menjadikan orang yang sesoleh kamu itu menjadi seperti saya? Ya? Maka nggak ada. Kita punya hak yang sama di hadapan Allah. Ini dalam konteks dakwah komunitas. Liyakuna lil alamina nazira. Maka kita nggak boleh sunyi senyap tanpa aktivitas dakwah, tidak boleh. Ya nanti ada skala prioritas, bagi prioritas yang kita utamakan keluarga kita. Ini sebenarnya keluarga saya biasanya ikut tadi nggak ikut karena nggak ada motornya. Ini saya ceritakan biar menginspirasi. Dan motornya kemana yang biasa dipakai itu? Tak pinjamkan orang yang nggak punya motor. Mau tak kasih saya belum bisa, tak pinjemin dulu ya biar bisa kerja karena dia kerja agak jauh, pinjemin ya. Belum sempat. Nah, jangan sepi sunyi senyap dari dakwah. Keluarga itu yang paling berhak, yang diizinkan oleh Allah untuk menuntut kita. Yang pertama itu tetangga, apa? Keluarga. Kalau kita punya keluarga yang tidak solih, tidak ahli ibadah, kok kita asik dengan kesolihan dan ibadah kita sendiri? Ya, sudah diajak. Dan terus nanti setiap orang yang Allah dekatkan dengan kita, Allah kenalkan dengan kita, jangan-jangan Allah ingin memberikan dia hidayah melalui kita. Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan Nabi lagi, ya kan? Rasul nggak akan diturunkan oleh Allah lagi, malaikat nggak akan turun lagi untuk membawa wahyu. Yang ada adalah ya para dai, para mubalik. Maka ketika ada seseorang yang punya masalah, kemudian qadarullah Allah pertemukan dengan kita, itu ciri. Ya minimal ista'inu bisabri wa shalah. Kita menyarankan, menganjurkan, ya sudah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Santai dulu masalahnya. Sepulang dari Solo, saya itu menghadapi masalah itu ada saya hitung dulu ya 1, 2, 3, 4. Ini saya ceritakan. Yang pertama ada seorang anak alumni SMP Muhammadiyah 1 Wai Jepara, cari kerja ke Bandar Lampung.
Qadarullah itu nyasarnya ke tempat saya di SDIP. Nginep 3 hari di rumah anak ini. Saya telepon, ternyata kepala sekolahnya namanya Pak Agus Purnomo. Pak, benar Bapak punya murid lulus tahun ini namanya si ini dan si ini. Oh betul Pak, dapat di tempat sampean. Saya nggak mau cerita itu. Saya tanya ijazahnya ada nggak ada? Kenapa nggak dikasih? Masih punya utang 400.000. Masalah kan? Nginep di rumah. Saya telepon Pak Selamat kita. Pak Santrianto, Pak, ini ada sahabat calon murid bisa nggak masuk sekolah? Oh bisa. Saya perintahkan anak ini kamu pulang dulu, minta nasihat ke orang tua. Kalau mau sekolah di sini, sekolahnya sudah ada, yang mau menyekolahkan sudah ada, dan seterusnya. Yang kedua, ada seorang ibu-ibu punya anak 3. Suaminya kerja di Kalimantan 6 bulan. Akhirnya dia, ya 6 bulan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum bisa ngirim novel-novel. Nah, datang begini. Oke. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, pulang dulu nanti kita pikirkan. Yang satu lagi, seorang perempuan punya anak 4. Suaminya di penjara, baru bebas, gak mau ngakuin istrinya. Pulang ke Medan suaminya. Istrinya 7 tahun itu nunggu. Hanya mencari rongsokan. Jadi saya bantu, saya itu kalau ada sampah di sekolah, saya kumpulkan dapat 3-4 karung, saya kasih ke dia. Nah karena sering ngasih begitu, rupanya curhat, waduh, suami saya itu keluar dari penjara bukannya justru malah ini saya justru malah diceraikan. Wah, gini. Oke, sekarang tenang dulu, pulang dulu, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar. Yang ketiga, orang dari Sungkai mau kuliah nggak punya biaya. Yang tadinya di asrama, kuliahnya itu hanya dikeluarkan dari asrama karena apa? Akhirnya pengenlah jadi marbot. Kalau saya cari telepon sana telepon sini, marbot siapa masjid yang mau Qadarullah dapat. Terus sekarang sudah menjadi marbot. Ini hari yang kedua ini. Yang keempat yaitu tadi Pak Rohman, saya ada pekerjaan jauh daripada ngojek, daripada ini, daripada itu. Saya bingung nggak ada kendaraan. Ya udah pakai yang ini, bit biru itu udah pakai. Ya, ini bensin udah dipenuhin, pakai. Saya kasih uang 100.000 nih nanti buat kalau ada apa-apa kerja. Jadi memang permasalahan dakwah yang semakin kompleks, jurusnya juga harus semakin kompleks. Saya itu kayak habis belajar, langsung diuji langsung sama Allah. Pulang nggak usah nunggu lama-lama. Sepulang dari Solo itu langsung dapat ujian. Saya ceritakan di sini, saya nggak ada urusan entah saya ikhlas atau tidak. Yang penting itu yang terjadi. Bahwa di masyarakat itu kompleksitas permasalahan sangat luar biasa. Sampai ada orang yang datang ke rumah Pak, bilang begini, benar ya Pak Umar kata orang itu, kuburan masih luas, tadi satunya, penjara juga masih banyak yang kosong, pokoknya berat hidup gitu kan. Kalau nggak kuat iman gitu nih. Nah, itu setelah kamu ngomong apa yang penting sabar sama sholat lah. Nah ternyata ada dakwah yang harus dijawab dengan Al-Quran, dan ada dakwah yang harus dijawab dengan uang, dan ada dakwah yang harus dijawab dengan yang beda-beda, dengan harta beda-beda.
Minimal dakwah itu begini. Tolong diingat-ingat betul. Dulu ada orang pada zaman Khalifah siapa ya, setelah Harun Ar-Rasyid. Itu pekerjaan dia itu membeli minuman keras, dibawa pulang, ditumpahkan di rumah. Kerjaannya. Dia punya kerjaan bisnis, separuh hasilnya itu untuk beli minuman keras, dibawa pulang, ditumpahkan di rumah. Dia punya prinsip begini, saya nggak bisa menutup ini bar ini kira-kira. Kemampuan saya hanya bisa mengurangi saja. Kalau yang mabuk biasanya itu ada 20, dengan tak beli sekitar separuh, tinggal 10 orang yang mabuk. Gak bisa menghilangkan semuanya. Dan gak bisa menghilangkan orang mabuk hobinya. Cuma mengurangi saja. Sama satu lagi pekerjaan dia, kalau punya uang, maka maaf, dia booking beberapa PSK kemudian disuruh pulang. Dan pulang. Dan itu pulang tiap hari, tiap malam pekerjaannya begitu. Itu pada zaman Khalifah Al-Mutawakil kalau tidak salah. Istrinya kemudian bilang begini, ya kamu itu luar biasa. Amal solehnya itu nggak diketahui oleh orang, bahkan masyarakat itu tahunya dia itu pemabuk dan saya belum bisa menjalankan kebenaran. Tahunya, ya bolak-balik. Dia pasrah maaf. Visi-visinya sampai dia meninggal. Istrinya bilang, kalau kamu nanti seperti ini, itu contoh yang kamu meninggal gak ada yang mengurusin jenazah kamu. Apa kata orang ini? Gak apa-apa. Khalifah pasti akan urus saya. Bener aja dia itu mati di tengah jalan. Orang tahunya apa dia itu pelanggan. Dilewati begitu saja, gak ada yang mau ngurus. Terus dicukup sampai ketika malam hari Khalifah tadi itu sidang, itu kalau bahasa sekarang kayaknya kan malam hari ahlinya ini. Ini kesyirikan, ini ahli kesyirikan, malam hari ahlinya tanpa membawa pakarnya. Ya bawa pengawal. Dan di dalam surat Toha itu juga ada ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, dan tongkat yang dilemparkan Nabi Musa itu memakan ular-ular tukang. Mana rumahnya? Situ. Tunjukkan. Antarkan kami ke sana. Ya, diantarkan di rumahnya. Baru bilang bahwa, Bu, benarkah ini suami ibu? Iya. Masya Allah. Ibu ini menyebut istighfar, zikir, alhamdulillah ya Allah. Suami saya pulang, dia itu orang solih. Kaget ini Khalifah. Ini dalam penyamaran Khalifah. Nyamar. Kok bisa ibu punya komentar suami ibu baik, padahal orang-orang berkata, iya Pak, saya udah dulu udah ngomong. Dia itu pekerjaannya, maka tahu cerita itu dia udah meninggal, bahwa pekerjaannya itu beli miras ditumpahkan itu botolnya banyak di belakang. Sampai membebaskan PSK itu. Dia punya prinsip begitu sih, maka dia nggak diurus sama orang. Kata dia, yang akan ngurus jenazah saya itu Khalifah. Khalifah itu takbir lagi. Allah. Nah, ceritanya tidak seperti itu yang ingin kita tangkap. Tetapi bagaimana kontribusi dakwah itu, kalau toh tidak bisa merubah secara total, minimal mengurangi. Minimal mengurangi. Kerusakannya diminimalisir. Mafsadatnya, mudorotnya dikurangi. Sejauh mana kita bisa berkontribusi, partisipasi, mengurangi, mengecilkan. Kalau kau tidak bisa menghilangkan, syukur bisa menghilangkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dakwah itu. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan yang banyak, ya kebaikan yang sedikit juga tidak apa-apa. Dalam kaidah usul fikih, la yutraku kullu fala yutraku kullu. Kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Wah, saya nggak sanggup melakukan program ini, udah saya tak tinggalkan saja. Jangan, ya semampu saya saja. Nah gitu, kecil tidak apa-apa.
sedikit tidak apa-apa. Yang penting apa itu? Ya, lil alamin, agar arus pemurnian ini akan terus ada. Nah kalau enggak, maaf, kita bukan percaya diri. Kalau Muhammadiyah enggak mengambil posisi seperti itu, mau ngapain? Ditunjuk pengurus itu mau ngapain? Adanya rapat, adanya pengurus, adanya program itu dalam rangka seperti itu. Liyakuna lil alamina nadhira. Nah, yang bukan pengurus ya harus membantu pengurus. Karena jadinya mereka menjadi pengurus itu karena kita pilih jadi pengurus. Kan begitu. Jadi yang ngurus sama yang minta diurus itu sama punya tanggung jawab. Ketuanya, wakilnya, lembaganya, majelisnya semua punya tugas yang sama. Bantu membantu, tolong menolong. Mana dalilnya? Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam ismi, perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah ini kerjakan, terus melakukan progres, langkah-langkah real, strategis, metodenya diperbarui terus seperti itu sampai kita nggak bisa dakwah lagi, sampai mati, agar tegak al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu saja barangkali tugas berat, tugas kita bersama, dan jikalau tugas ini dilaksanakan, hidup kita itu akan terasa hidup, akan terasa bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum, astaghfirullahaladzim.